Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi kita mengenai PWM kali ini ya, pulse width modulation. Kita masuk ke PWM. Jadi PWM ini merupakan sebuah teknik ya, encoding sebetulnya pengkodean sebuah nilai, angka, huruf, karakter apapun ya di sebuah data menjadi sinyal-sinyal pulsa. Ini memang tujuan utamanya ketika dibuat memang untuk pengkodean sebuah pesan ke dalam sinyal pulsa. Tetapi untuk aplikasi kita akan menggunakan PWM ini untuk mengendalikan suplai daya ke peralatan elektronik ya. Seperti kita bisa mengontrol dimmernya lampu LED ya. Kemudian juga kita bisa mengontrol kecepatan dari motor ya. Itu dapat kita gunakan PWM. Ini ada video dari YouTube yang bagus ya. Ilustrasi dari PWM ini. Jadi secara sederhana PWM dapat kita gambarkan sebagai pulsa-pulsa seperti ini ya. Yang dapat kita atur lebarnya. Sesuai dengan namanya ya, pulse width modulation. Modulation berdasarkan lebar dari pulsa. Kita punya pulsa seperti ini. Kita punya amplitudo. Kemudian kita juga memiliki periode ya, atau cycle time. Satu lembah, satu bukit. Nah, kita masih ingat juga rumus frekuensi yaitu 1 dibagi periode. F sama dengan 1 dibagi T. Jadi sinyal ini memiliki frekuensi, memiliki periode. Ya. Kemudian periode ini kita bagi antara waktu dia on dan waktu dia off. Katakanlah misalkan contoh di sini 6 milisecond dia on, 4 milisecond dia off. Maka kita katakan duty cycle dari sinyal PWM ini adalah 6 dibagi 10. Jadi dia on, dia high ya, high selama 6 milisecond dan dari total 10 milisecond maka duty cycle-nya 60%. Nah, kalau sinyal seperti ini artinya on dan off-nya sama, high dan low-nya sama, maka dikatakan 50%, ya kan? Nah, kalau kita cari RMS-nya ya, masih ingat ya, tegangan RMS. Ini dengan kita menaik turunkan threshold dia, kemudian mengubah duty cycle-nya 0 sampai 100%, maka RMS-nya akan berubah. Dan dia akan, kalau kita pasang ke LED, dia akan menyebabkan LED-nya itu terang atau redup ya, atau bahkan mati. Kita lihat ya, ini makin terang, kalau makin rendah dia makin redup dan mati. Oke, itu gambaran dari PWM ya. Nah, di sini duty cycle-nya kita definisikan sebagai waktu dia on dibagi total satu periodenya. Ya, itu dinamakan duty cycle. Contoh misalnya ini 50% duty cycle, ini 75% duty cycle, ini 25% duty cycle. Jadi perlu diingat bahwa kita ada dua jenis PWM ya, inverted dan non-inverting. Ini yang kita lihat ini adalah non-inverting. Kalau inverting, nah ini kita bisa seperti ini. Ini yang tadi kita jelaskan itu adalah non-inverting atau tidak di-invert. Tapi kadang-kadang kita ada fitur untuk inverting mode. Ya, seperti ini. Ini kebalikan dari non-inverting. Jadi kalau sekian misalnya ini 70% duty cycle, kalau non-inverting seperti ini sinyalnya, tapi kalau inverting seperti ini, kebalikan dari inverting. Kebalikan dari non-inverting ya.
Nah, kita normal menggunakan yang non-inverting, tidak di-invert. Nah, kemudian STM32 sendiri memiliki fitur PWM dengan memanfaatkan timer yang dimiliki. Ya. Tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang timer ya. Kita bisa menentukan frekuensi, periode gitu ya, timer overflow. Nah, untuk PWM ini frekuensi yang digunakan pada PWM itu menggunakan rumus 1 dibagi time overflow. Jadi frekuensi dari periode dari sebuah PWM, sebuah sinyal PWM ya, itu sama dengan periode overflow ketika kita belajar timer yang lalu. Jadi periode PWM tadi, periode masih ingat ya, yang tadi dibahas. Jadi kalau kita punya sinyal PWM seperti ini, kita punya periode ya, dari sini sampai sini, satu bukit, satu lembah, satu gelombang ya. Ini periode ini sama dengan timer overflow ketika kita mempelajari timer yang lalu. Rumusnya masih ingat ya, prescaler tambah 1 dikali period tambah 1 dibagi frekuensi dari clock. Dan frekuensi dari PWM ya tinggal dibagi saja ya, frekuensi sama dengan 1 dibagi periode. Ya, jangan lupa satuannya ya. Ini hertz, ini second. Kemudian nah, ketika menghitung sebuah duty cycle, tadi kita masih ingat bahwa sebuah PWM itu memiliki periode dan memiliki duty cycle ya. Dia memiliki periode ini dan memiliki duty cycle 0%, 5%, 20% atau 100% ya, 0% dan sebagainya. Nah, untuk menghitung timer tadi sudah, nah yang sekarang menghitung duty cycle. Nanti kita ada rumus. Duty cycle ini adalah nilai dari register CCR1 dibagi dengan period. Period ini seperti pelajaran sebelumnya ya, timer. Nah, cuman di sini ada kesalahan ya di buku ini. Jadi period ini kita tambah dengan angka 1. Jadi rumus yang benar seperti ini ya. Nah, rumus yang atas ini salah ya. Nah, rumus yang benar adalah CCR dibagi period ditambah 1. Jadi ada tambah satunya di sini. Nah, ini yang rumus yang benar ya. Ini rumus yang benar. Yang ini atas salah. Jadi nanti kalau ujian kita pakai rumus yang bawah. Jadi ini di cycle dalam persen ya. CCR dibagi period dikali 100%. Tambah 1 juga. Tambah 1 dulu periodnya. Oke, misalnya contohnya kita ambil langsung praktikum aja kita ya. Kita buka STM Cube. Oke, kita pilih mikronya. Dan 32F 407. Kita pilih no. Saya izin share screen. Nah, kemudian
kita akan menggunakan, ada banyak pilihan timer ya. Timer mana kita bisa gunakan, timer 2, 3, 4, 1, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan mendemokan penggunaan PWM untuk LED ya. Ini kalau kita bisa lihat di sini. Nah, LED 4 green ya. Kita sudah punya LED green kan? Ya udah, kita off-kan dulu di sini. Kita jadikan dia timer 4 channel 1. Nah, gitu ya. Nanti kita akan menggunakan timer 4 channel 1. Oke, kita setting timer 4. Kemudian channel satunya kita jadikan PWM generation channel 1. Baik, terima kasih. Kita biarkan yang bawah. Nanti kita akan set ulang. Kemudian oke ya. Kalau kita biarkan ya, kita ingat di materi sebelumnya ya. Untuk APB1 kita menggunakan timer 4 ya. Timer 4 itu kita lihat timer 4 menggunakan APB1. Jadi masih sama dengan timer 2. APB1 12,5 ya. Kita harus ingat dulu. Oke, kemudian kita ingin membuat sebuah timer, sebuah PWM ya. PWM dengan frekuensi 2 kHz. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung seperti ini ya. 2 kHz. Kalau frekuensi 2 kHz, maka ini 2000 Hz ya. Maka periode sama dengan 1/2000 kan gitu ya. Oleh karena itu 1/2000, kita ingat rumus yang bab lalu, itu sama dengan rescaling ya, ditambah 1 dikali preload atau period ya, ditambah 1 dibagi, tadi berapa clocknya, 12.500.000 ya. Kemudian ini kita bisa coret-coret ya, maka kita bisa dapatkan ini coret, ini coret, tinggal 12.500. Oleh karena itu ini bisa kita bagi berapa ya, ini bisa 625, ini bisa 200 ya. Jadi di sini bisa 625 atau jangan 225 supaya jadi 100, ini 125 lah. 125 ini 100 kan gitu ya. Oleh karena itu PS-nya ini nanti prescalernya 124 ya. Kemudian periodnya itu 99. Oke, kita kembali ke sini. Project Manager. Kita bikin folder 8 di sini ya. PWM. Kemudian ini MDK ARM. Seperti biasa. Oke ya, kita sudah set ya. Oh iya, lupa. Tema interrupt. Kalau kita pakai interrupt boleh, tapi kalau tidak juga tidak apa. Dalam kasus ini kita tidak perlu memakai interrupt ya. Oke, jadi kita perhatikan bahwa di sini channel 1 kita gunakan PWM. Channel 1 timer 4. Nah, kita perhatikan di sini ini terkoneksi ke sini ya. Ini. Timer 4 channel 1 ke PD12 dan kebetulan ini terhubung dengan LED green. Oke, kita generate.
Kita tunggu. Oke, kita open. Nah, tadi kita perlu settinginnya ya, prescale dan period. Tadi prescale-nya berapa tadi kita ambil? 124, kemudian periodnya 99. 124, ininya 99. Oke. Nah, untuk frekuensi sudah. Nah, sekarang untuk period ya. Untuk duty cycle. Duty cycle kita misalnya ingin set sebagai 50% ya. 50%, kita lihat ingat rumus ini ya. Rumus yang ini, yang bawah ya. Maka CCR1 itu harus, tadi periodnya kan tadi, period tambah 1 kan 100 ya, 100. Maka di sininya harus 50 kan ya, 50 bagi 100. Maka akan jadi 50%. Nah, maka kita jadikan, nah untuk setting CCR1 kita bisa gunakan ini, sconfig oc pulse. Kita ganti 50. Oke. Kita build. Kemudian ini settingnya dulu. Udah kita load. Oke. Satu lagi yang harus kita lakukan, kita jangan lupa untuk start ininya, PWM-nya kita start. Perintahnya ini ya, haltim PWM start ya. Haltim PWM start. Start. Kemudian apa timer kita gunakan? Tadi kita menggunakan timer 4 ya kan. Haltim 4. Kemudian channelnya tim channel 1. Ini baru kita start ya. Oke, setelah ini mulai baru frame itu akan bekerja. Nanti lawannya stop ya. Ada start, ada stop. Oke, kemudian kita bisa lihat di kamera ya. Itu tertulis duty cycle-nya 50%-nya bisa dilihat ya pulsanya. Simetri antara high dan low. Tapi kita lihat frekuensinya itu 1 kHz ya. 1 kHz. Sedangkan di perhitungan kita tadi 2 kHz. Ya kan? Nah, berarti ada yang salah kan ya. Nah, di sini salah sebenarnya. Di sini harusnya yang 125 dan 100 ya kan. Tapi 125 dan 50. Ada yang salah di sini. Nah, ini kesalahan di sini menyebabkan kesalahan di hasilnya nanti. Kita ganti jadi 50. Jadi ada angka 2-nya soal di sini ya. Kita ganti menjadi 50. Di 49 ininya ya. Kan 50 tambah 1 jadi 50, maka ini 49. Nah, supaya 50% duty cycle ya, berarti diganti di sini menjadi 25. 50 bagi 2, 25. Atau kita ingin duty cycle-nya 10% lah. 10% berarti
dengan menggunakan rumus ini, periode tambah satunya kan 50, maka untuk mendapatkan 10%, maka CCR satunya harus 5. 5 bagi 50 kan 10%. Oke. Oke, kita lihat di kamera ada perubahan ya. Kita lihat jadi menyempit sinyalnya karena memang cuma 10% ya. Kalau kita ingin ganti jadi 80%, berarti 80 per 100 kali 50 kan gitu. Jadi 40 di sini. Sorry. 40. Nah. Oke, sinyal akan jadi lebih lebar. Akan berubah. Dan di sini ada juga cara untuk mengganti-ganti CCR ini ya, register, compare register. Ini dengan menggunakan ini, timernya instance CCR C1 diganti. Jadi kita tidak bisa menggunakan coding ini, setting pulse ini kita tidak bisa gunakan dalam fungsi main, karena ini dia tidak public ya. Ini kalau kita gunakan ini, dia tidak bisa. Misalkan 5, nah ini dia tidak dikenali ya. Maka kita gunakan timernya yang kita gunakan berapa, dan instance. Kita ingin setting berapa dia. Jadi kita maksimum 50 ya. Minimum 0, berarti 0 sampai 50. Katakanlah jadi 25. Kita ubah, maka dia akan menjadi 50% kan. 25 dibagi 50. Nah, oke. Dengan frekuensi kita lihat di kamera itu 2 kHz tepat ya. Jadi bisa tepat 2 kHz dan dengan duty cycle 50%. Nah, ini di tugas ini kan kita diminta duty cycle-nya itu berganti-ganti ya. 10, 20, 30 dan seterusnya. Maka kita juga bisa ganti. Kita pakai delay di sini, hal delay. Seribu misalnya. Kita bisa fungsi berulang di sini. Dari mulai 0 kemudian 10, 10% berarti 5 ya. Kan 10% bukan diminta 10 tapi 10%. 5 dari 50 berarti 10%. 10, 15, 30% berarti ya. Sekarang 40%. Sekarang 50%. Sekarang 60%. Sekarang 70%. Sekarang 80%. Sekarang 90%. Sekarang 100%. Oke. Delaynya masing-masing 1000 milisecond. Oke, kita coba. Nah, dia kan naik, naik, naik. Saya lihat perubahannya ya. Namun frekuensi kita lihat itu tetap ya. Duty cycle berubah, jadi frekuensi tetap karena periodenya pun tetap. Yang berubah hanya lebar dari pulsanya.
Atau kalau ini kan codingnya panjang sekali ya, saya bisa singkat seperti ini ya. Kita bikin unsigned integer i misalnya ya, sama dengan 0. Kemudian i sama dengan 0, i kurang dari hapus tuh. Kita bikin loop ya. Kenapa jadi gini sih? I kurang dari 10. Oke. Ini i dikali 10, kali 5, kelipatan 5. Dari 0 sampai 50 ya. Tambah 1, tambah ini sama dengan. Nah, ini sama aja. Nah, kalau sekarang apa efeknya terhadap motor kalau kita kontrol motor ya, maka dia kan makin cepat, cepat, cepat seperti itu ya. Nah, kalau lampu tingkat intensitasnya makin naik ya. Semakin besar duty cycle-nya ya semakin naik intensitas dari lampu. Oke, kalau motor dia akan makin cepat. Oke, jadi begitu kita refresh balik. Di PWM itu pulse width modulation, dia memiliki dua properties utama yang bisa kita atur, yaitu frekuensi dan juga yang kedua adalah duty cycle. Dengan mengatur itu maka kita bisa mengatur kecepatan motor dan juga intensitas LED atau yang lainnya ya. Dan untuk mengatur frekuensi kita bisa menggunakan rumus timer yang lalu, yaitu menggunakan timer overflow ya. Kemudian ini. Nah, jadi period dari PWM adalah period dari timer overflow. Frekuensinya tinggal dibalik 1/2 T. Nah, untuk mengatur duty cycle dia menggunakan register CCR1 dibagi dengan period dikali 100%. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.